Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dian Bila Ramadan. Saya Dan Lukman teman, Nur Hakim. Saya Muhammad Firman. ya, jadi kita akan mempresentasikan eh, tugas dari arsitektur enterprise. Jadi pada slide pertama yaitu ada business layer model. Jadi pada diagram ini kita itu dapat melihat alur dari proses pemesanan barang yang dimana dimulai dari customer atau pelanggan. Jadi si customer ini nanti akan mengakses yaitu ordering service atau layanan pemesanan untuk memilih produk melalui si katalog produk atau produk katalog. Kemudian setelah produk dipilih, maka pesanan nantinya akan diproses pada tahap yaitu order processing atau proses pengolahan pesanan. Kemudian sistem nantinya secara otomatis akan menghasilkan yaitu invoice atau tagihan pembayaran untuk sebagai bukti dari transaksi. Kemudian setelah pesanan dikonfirmasi, data pesanan tersebut nanti akan diteruskan ke bagian inventory management atau pengelolaan inventory atau stok barang untuk dilakukannya pengecekan dan pembaruan stok oleh si admin. Lalu informasi ketersediaan barang kemudian nanti akan disampaikan melalui inventory status service kepada staf gudang sehingga barang nanti dapat dipersiapkan sesuai dengan pesanan yang diminta. Selanjutnya, barang yang sudah siap nanti akan diproses melalui delivery service atau layanan pengiriman. Jadi pada tahap ini, si kurir atau delivery kurir itu bertugas untuk mengambil dan mengantarkan barang ke si customer. Selama proses pengiriman berlangsung, si customer dapat memantau status pengiriman melalui tracking service atau layanan pelacakan. Dan nanti setelah barang diterima, si sistem akan mencatatnya sebagai delivery receipt atau bukti pengiriman. Jadi secara keseluruhan, diagram ini tuh menunjukkan bahwa seluruh proses dimulai dari pemesanan, pengelolaan stok, hingga pengiriman itu sudah terintegrasi dengan baik sehingga pesanan customer nantinya dapat diproses secara efektif, terkontrol, dan transparan. Kemudian lanjut ke slide kedua yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang kedua yaitu ada application layer model. Eh, Bisa terlihat pada presentation. Di situ terdapat layernya dan juga poin singkat terkait application layer model. Pada diagram ini, proses dimulai dari customer interface, di mana titik interaksi utama antara pelanggan dan sistem. Customer selanjutnya bisa memilih produk melalui produk katalog, dan informasi tersebut kemudian diteruskan ke order management system yang berada dalam area kebijakan atau biasa kita sebut policy creation. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan pesanan mulai dari pencatatan hingga pengaturan alur selanjutnya. Lalu ketika pesanan sudah dibuat, order management system akan memperbarui data pada inventory record untuk memastikan stok barang tercatat dengan benar. Pembaruan stok ini juga dijalankan melalui inventory update service agar kondisi inventory selalu sinkron dengan aktivitas pemesanan. Di saat yang sama, data inventory terhubung dengan delivery tracking service yang berperan memantau proses distribusi barang. Jadi barang yang dipesan oleh customer itu tetap ter-tracking gitu, bisa dilihat langsung oleh customer. Ketika pengiriman selesai dilakukan, sistem menghasilkan delivery receipt sebagai bukti bahwa barang telah dikirim dan diterima oleh customer tersebut. Informasi ini kemudian disimpan dalam bentuk tracking data sehingga status pengiriman dapat ditelusuri ketika uh, customer membutuhkan datanya.
Jadi secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana proses pemesanan, pengelolaan inventory, dan pelacakan pengiriman saling terintegrasi dalam satu alur yang terkontrol dan konsisten. Bisa kita jadikan contoh yaitu kayak di aplikasi-aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia itu kayak ada tracking delivery-nya. Jadi pesanan udah sampai mana itu ada trackingnya. Oke, lanjut pada slide 3. Sebentar. Yaitu teknologi layer model. Nah, bisa dilihat di samping kiri yaitu diagram layernya terkait teknologi, dan juga di samping kanan ada poin-poin singkat. Pada diagram teknologi layer model ini, kita melihat arsitektur sistem yang dimulai dari device sebagai sisi pengguna atau user. Permintaan dari device dikirim ke application server yang berperan sebagai pusat logika aplikasi. Application server kemudian berkomunikasi dengan web server yang menangani permintaan web dan lalu lintas HTTP sebelum diteruskan ke lapisan aplikasi. Nah, di sisi infrastruktur, web server dijalankan di atas web server software yang memanfaatkan hosting service sebagai lingkungan operasionalnya. Hosting service ini dilengkapi dengan security service untuk memastikan sistem tetap aman dari ancaman dan akses tidak sah. Nah, sementara itu, application server berjalan di atas application runtime yang bergantung pada networking service agar komunikasi antar komponen sistem dapat stabil. Untuk pengelolaan data, application runtime terhubung dengan database manajemen sistem yang menyimpan seluruh data pada data storage atau penyimpanan data. Lapisan penyimpanan ini kemudian didukung oleh monitoring dan backup service yang berfungsi menjaga ketersediaan data, memantau performa sistem, serta memastikan pemulihan data jika terjadi gangguan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana lapisan aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan penyimpanan saling terintegrasi untuk membentuk sistem yang andal, aman, dan siap mendukung kebutuhan pengguna. Baik, selanjutnya itu ada slide integrasi antar layer yang akan disampaikan oleh rekan saya, Firman. Silakan. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan arsitektur dan alur sistem pemesanan, manajemen inventory, hingga pengiriman yang terintegrasi secara end-to-end. Nah, kita mulai dari aktor utama di bagian atas, yaitu business layer model. Nah, sistem ini melibatkan 4 peran penting, yaitu customer, admin, staf gudang, dan kurir. Masing-masing memiliki interaksi dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terhubung dalam satu ekosistem layanan. Pertama, dari sisi customer itu mengakses sistem melalui ordering service yang menjadi pintu masuk utama untuk melakukan pemesanan. Pada tahap ini, customer melihat data produk yang bersumber dari produk katalog. Setelah customer memilih produk, proses dilanjutkan ke order processing, di mana sistem memvalidasi pesanan dan secara otomatis menghasilkan invoice sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, pesanan yang berhasil akan direalisasikan ke dalam inventory management. Di sini peran admin sangat penting karena admin bertugas mengelola dan mengawasi data inventory. Setiap perubahan stok akan memicu inventory status service yang berfungsi untuk memastikan ketersediaan barang selalu terbarui dan konsisten dengan pesanan yang masuk. Kemudian, staf gudang berperan dalam proses operasional fisik. Mereka berinteraksi dengan delivery service, yaitu layanan yang mengatur proses pengemasan dan pengiriman barang. Ketika barang siap dikirim, sistem akan menghasilkan delivery receipt sebagai bukti bahwa barang telah diserahkan untuk proses distribusi. Dalam proses pengiriman ini, sistem juga menyediakan tracking service. Layanan ini memungkinkan data pelacakan dikumpulkan dan dikirimkan secara real-time, sehingga customer dapat mengetahui status pengiriman pesanan mereka. Di sisi lain, kurir berinteraksi langsung dengan delivery service untuk memastikan barang sampai ke tujuan dengan baik. Nah, jika kita geser ke bagian tengah diagram, yaitu application layer model, terdapat lapisan sistem inti, yaitu order management system dan inventory management. Komponen ini berfungsi sebagai otak sistem. Order management system mengelola kebijakan pemesanan, mencatat transaksi, serta berkomunikasi dengan inventory record untuk memperbarui stok. Sementara itu, delivery receipt dan tracking data disimpan sebagai data penting untuk audit dan pelacakan layanan. Selanjutnya, pada lapisan bawah, yaitu teknologi layer model, kita masuk ke arsitektur teknologi pendukung.
Nah, sistem ini berjalan di atas web server dan application server yang menangani permintaan dari user interface serta logika bisnis aplikasi. Aplikasi server terhubung dengan database manajemen sistem untuk penyimpanan data pesanan, inventory, dan pengiriman. Untuk memastikan sistem berjalan optimal dan aman, tersedia beberapa layanan pendukung seperti hosting service, networking service, security service, serta monitoring dan backup service. Layanan-layanan ini memastikan sistem memiliki ketersediaan tinggi, aman dari ancaman, serta data tetap terlindungi jika terjadi gangguan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa diagram ini menunjukkan integrasi menyeluruh di antara proses bisnis layer model, application layer model, dan teknologi layer model. Mulai dari customer melakukan pemesanan, pengelolaan stok oleh admin dan staf gudang, hingga proses pengiriman dan pelacakan oleh kurir, semuanya berjalan dalam satu arsitektur yang saling terhubung dan terkontrol dengan baik. Oke, mungkin itu saja eh, penjelasan dari tugas yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.